02300093 akan menjelaskan tentang apa itu lembaga KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mencerminkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, KPU tetap menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. KPU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, di mana KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota diatur sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang permanen. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU juga memiliki sifat mandiri yang menegaskan bahwa lembaga ini menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu mencakup pengaturan mengenai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, KPU memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia karena bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Devita Wardani dengan NIM 1312300095 dari Prodi Ilmu Hukum untuk Surabaya. Ingin menjelaskan apa saja dasar hukum KPU, salah satunya dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya disebut pemilihan. Tugas dan wewenang KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Hefri Nathaniel dengan NIM 13123000089. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang pernah ditangani oleh KPU dan hasil putusan dari KPU tersebut. Yang dimana di sini saya sudah mencatatkan yang pertama yaitu adalah sengketa hasil pemilu legislatif tahun 2019 yang dimana perkara tersebut terjadi di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Yang dimana hasil perkara tersebut yaitu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan KPU untuk melakukan PSU, yaitu pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kedua yaitu ada pelanggaran kampanye, yang dimana perkara tersebut yaitu adalah pelanggaran kampanye oleh beberapa caleg dan tim kampanye yang menyebabkan adanya money politics, ujaran kebencian, dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Dan di sini putusannya yaitu adalah KPU memberikan sanksi kepada caleg dan tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran seperti teguran tertulis, pencabutan hak kampanye, dan hingga penurunan perolehan suara. Yang ketiga di sini saya mencatat perselisihan internal antar politik, yang dimana perkara tersebut yaitu perselisihan internal partai politik terkait kepengurusan, pemecatan, dan kader dan pencalonan anggota legislatif, yang dimana putusan tersebut yaitu dibahas oleh KPU dan KPU memberikan solusi dan arahan kepada partai politik untuk menyelesaikan perselisihan internalnya dengan sesuai dengan AD atau ART partai dan peraturan undang-undangan yang sudah berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, dari saya di sini akan menjelaskan mengenai kinerja KPU dari tahun 2023 sampai 2024 saat ini. Nah, berdasarkan dari data-data yang saya cari dari kinerja KPU di 2023, yang pertama itu ada persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan itu mencapai 85% dari targetnya. Terus ada yang kedua itu persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya. Terus ada juga persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik itu 100%.
presentasi provinsi, kabupaten atau kota, pemutakhiran data pemilihan tepat waktu, presentasi KPU atau KPU provinsi, KPU kabupaten ataupun kota yang menyelenggarakan, dan presentasi rancangan KPU yang disusun dan diharmoniskan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Ada juga presentasi Satker yang mendistribusikan logistik pemilu atau pilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Jadi, berdasarkan laporan kinerja yang tadi saya sebutkan, di tahun 2003 dapat diketahui bahwa 7 dari 10 indikator kinerja yang dijanjikan oleh Sekretaris Jenderal KPU pada tahun 2023 memiliki realisasi kinerja mencapai 100% dari kinerja yang telah ditargetkan. Satu indikator kinerja lebih dari 90% dan satu indikator tidak dapat diukur karena mengalami perubahan indikator kinerja sesuai dengan LHE Kemenpan, sehingga implementasinya tidak dituangkan dalam program kegiatan karena tidak dijadikan indikator kinerja. Selain itu, indikator kinerja opini BPK atas laporan keuangan masih menggunakan realisasi tahun 2022 karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum selesai. BPK masih dalam proses pemeriksaan laporan keuangan KPU untuk tahun anggaran 2023. Dan untuk kinerja di tahun 2004 saat ini yang sedang berjalan, KPU sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan pemilu kemarin. Hal ini ditunjukkan dengan KPU yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 yang ditetapkan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pada media bahwa beliau sangat mengapresiasi dan menghargai proses-proses yang ada dan kerja keras KPU. Bawaslu patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dari data-data yang sudah saya dapat tadi, mengenai kinerja lembaga KPU dari tahun 2023 hingga 2024 saat ini cukup menunjukkan kemajuan yang cukup baik dan melaksanakan tugasnya sebagai Komisi Pemilihan Umum dengan baik di Indonesia dan sesuai catatan target yang telah dirancang sebelumnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Nayangken Nabil Abimata dari NIM 13123000080. Di sini saya akan menyampaikan pendapat mengenai mengapa KPU layak dipertahankan. Menurut saya, KPU layak dipertahankan karena pada era saat ini pemilihan lembaga legislatif melalui pemilu dengan cara musyawarah mufakat. Agar pemilu berjalan dengan lancar dan tidak ada kecurangan, maka harus memerlukan peraturan yang telah dibuat oleh KPU. Jadi, KPU perlu dipertahankan karena memiliki tugas menyusun setiap tahapan, termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan pemilu. KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sekian, terima kasih. Baik, yang terakhir saya akan memberikan saran kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum agar kedepannya dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, peningkatan transparansi, yaitu menggunakan teknologi untuk mempublikasikan hasil pemilu secara real time, membuka akses informasi mengenai proses pemiluan kepada publik termasuk tahapan-tahapan penting dan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM, melakukan pelatihan berkala bagi staf KPU mengenai teknologi terbaru, regulasi pemilu, dan manajemen konflik. Merekrut SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi untuk memastikan pelaksanaan dan tugas dengan profesional. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi, mengimplementasikan sistem e-voting atau e-rekapitulasi untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses penghitungan suara, memperkuat keamanan cyber dan mencegah manipulasi data dan serangan hacker. Yang keempat, pengawasan dan akuntabilitas, menguatkan peran pengawas pemilu untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan sesuai aturan, melibatkan lembaga-lembaga independen untuk melakukan audit terhadap proses pemilu. Yang kelima, edukasi publik,
menjalankan program pendidikan pemilihan yang intensif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, mengadakan sosialisasi rutin mengenai tata cara pemilihan dan pentingnya pemilihan yang jujur dan adil. Yang keenam, kolaborasi dengan lembaga lain, bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan dan penyelenggaraan pemilu, melibatkan media dan pengawasan, melaporkan proses pemiluan secara objektif. Yang ketujuh, perbaikan regulasi. Penyempurnaan regulasi pemilu agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menyusun aturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi pelanggaran pemilu. Yang kedelapan, manajemen logistik yang efektif. Mengoptimalkan distribusi logistik pemilu untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pemilu tepat waktu di semua daerah. Monitor dan mengevaluasi kinerja logistik secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, diharapkan KPU dapat berfungsi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.